Assalamualaikum and hi, welcome to channel. Jadi di video kali ini aku akan sharing lagi, yaitu tentang cara membuat sebuah aplikasi sederhana. Jadi sekarang aku akan membuat sebuah alarm sederhana di Android Studio. Mungkin aplikasi nanti bakalan seperti ini. Ini time pickernya. Kita set time pickernya ke sekarang jam 9.12. Kita coba ke 9.13. Ketika kita set alarm, dia akan muncul set alarm 9.13. Oke, kita tunggu setelah alarmnya. Dan dia akan memunculkan sebuah notifikasi seperti ini. Dan juga akan munculkan suara alarmnya. Dan ini juga notifikasinya bisa kita tekan. Dan dia akan mengarah ke aplikasinya lagi. Oke, langsung saja kita coba buat, guys. Oke, pertama-tama kita bikin new project seperti biasa, nanti activity. Kasih nama misalkan my alarm. Oke, Java language. Oke, finish. Oke, kita tunggu proses sinkronasi Gradle-nya. Oke, kita tunggu. Oke, baik, di sini Gradle-nya udah sinkron. Kita langsung aja pergi ke REST layout, kita ke activity main.xml, kita desain di sini. Di sini saya akan menggunakan constraint layout saja. Oke, kita perlukan itu time picker untuk kita perlukan time picker untuk mengambil waktunya nanti. Oke, kita kasih misalkan 360 dp. Oke, itu udah tampil, kalian bisa lihat. Kita buat dia 1:1. Bebas sih ukurannya beberapa aja. Oke, kita kasih ke tengah. Karena ini linear, jadi bisa kita gerakkan di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan button untuk set alarmnya. Yep, di sini. Kita kasih jadi bawah sini. Oke, kita ganti, kasih ID. ID-nya BTN timer factor. Terus teksnya kita ganti dari set timer. Oke, just like this. Ini kita bisa ubah time picker modenya, bisa seperti ini bulat, atau kita bisa ubah menjadi yang spinner, yang seperti ini. Bebas, gimana enaknya kalian aja. Oke, setelah itu jangan lupa block all, import construction biar dia diam pas nanti diekspor. Oke, ini udah ada ID. Selanjutnya kita masuk ke main activity. Seperti biasa kita ekspor dulu ID yang udah kita buat ke sini. Time picker dan button and timer. Lalu kita inisialisasikan di sini time picker find view by id r.id.time picker. Salah. Time picker Ctrl D. Ini kita ganti jadi btn timer dan btn timer. Kita akan mengambil waktu dari time pickernya tadi. Oke, jadi time picker dot set on time changed listener new spasi time listener. Nah, di dalam sini kita buat sebuah variabel baru, yaitu mhour dan kita ambil jam dan menitnya. Jadi kita buat dulu mhour Indonesia aja, jam
dan menit. Lupa. Kita pakai integer karena kita akan mengambil sebuah tipe data integer. Jadi di sini jam sama dengan hour of day, menit sama dengan minute. Oke. Jadi ini kita udah bisa ngambil waktunya. Sekarang kita set alarmnya. Oke, ptn timer set on click listener new view on click listener. Jadi kita akan membuat ketika ini ditekan maka akan ada toast yang menunjukkan waktu yang udah di set alarm jam plus ke sini plus menit terus length. Nah, sekarang kita akan membuat alarmnya. Kita buat sebuah metode set timer. Buat sebuah metode, klik kanan show context action, create method set timer, setting bawah. Nah, dalam set timer ini kita akan menggunakan alarm manager dengan alarm manager get system service context oke. Context dot alarm service. Selanjutnya kita buat date sama dengan new date untuk mengambil tanggal di hari itu. Selanjutnya kita buat kalender alarm sama dengan kalender dot get intent. Di bawahnya juga sama, cuma kita ganti namanya dari calno. Selanjutnya kita inisialisasikan calno dot set time date, juga bawahnya juga sama, alarm sama. Oke. Selanjutnya untuk alarm dot set calendar dot hour koma yang udah variabel udah kita buat tadi jam, terus kalender set menitnya sama. Kita juga perlu mengeset detiknya. Sini kita pakai 0. Nah, lalu kita buat jika alarm before calno maka lakukan alarm dot add calendar dot date true. Selanjutnya di luar ini. Oke. Selanjutnya kita akan buat sebuah intent i aja sama dengan new intent activity-nya. Terus nah, di sini tuh kita perlu membuat sebuah my broadcast receiver. Jadi kita buat sebuah kelas baru namanya my broadcast receiver. Tidak perlu .class. Oke. Nah, di my broadcast receiver ini kita perlu mengextendnya ke broadcast receiver sebagai penerima untuk alarmnya nanti.
Nah kalau ini merah klik kanan, implement method oke aja. Kalau nah di dalam on receiver-nya ini kita buat lagi intent oke iya aja biar sama. New intent context dot main activity, nama kelas yang akan dituju. Intent set length intent dot blank activity new task or intent dot blank activity clear task. Selanjutnya pending intent sama dengan pending intent dot get activity context, 0, i, 0. Selanjutnya kita membutuhkan vibrator. Kalau di HP itu nada getarnya guys. Jadi saya di sini menambahkan nada getar. Konteks vibrator service vibrator.vibrate. Kita kasih 2 detik aja. Oke. Jadi di manifest-nya itu harus ada izin ini untuk menambahkan vibrate-nya. Kalian ke manifest, terus tambahkan ini, atau klik kanan saja kayak saya tadi di sini, dia akan otomatis menambahkan sendiri. Selanjutnya kita buat untuk notifikasinya, notification compact dot builder sama dengan new notification builder context notif. Nah di channel ID ini itu oke, kita buat aja ID-nya notify. Ini tuh penting guys karena nanti dibutuhkan untuk menyambungkannya ke ini, ke set notifikasinya nanti. Jadi set small icon map. Ini tuh small icon untuk ketika notifikasinya muncul dia akan menampilkan juga icon. Di sini kita pakai aja icon bawaan dari aplikasinya. Selanjutnya kita set content title. Jadi ini tuh pesan yang akan masuk ketika notifikasinya. Lalu set content text. Ini tuh kayak deskripsinya gitu. Oke, misalkan hey wake up. Selanjutnya set auto sensornya kita kasih true. Selanjutnya set default notification compact default all. Nah selanjutnya set priority notification compact berarti hack. Ini kenapa error? Atau mungkin karena belum selesai. Oke, kita coba set content intent untuk ketika ikonnya notifikasinya diklik dia akan ke sini, ke main activity.cast. Oke, pending intent koma. Jadi ini tuh bukan set contact intent tapi set content text. Nah yang ini baru dia nggak error. Oke, selanjutnya kita akan buat lagi notification manager compact sama dengan notification manager compact from context notification manager compact notify
kasih aja 200 builder.build. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan audio untuk alarm kita nanti. Jadi caranya URI java.net URI android.net. Misalkan sound sama dengan ringtone manager get default URI ringtone manager ringtone. Jadi ini dia akan menggunakan sound bawaan dari alarmnya gitu. Jadi di sini ringtone r sama dengan ringtone manager get ringtone konteks sound, tinggal r.play. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi di sini new intentnya kita terima dari sini broadcast, kita kirim ke broadcast. Jadi kita taruh kelas yang udah kita buat, my broadcast receiver.class. Oke, selanjutnya kita buat lagi pending intent sama dengan pending intent .get broadcast main activity .this request kodenya 0 aja, i, 0. Nah, di sini tinggal kita alarm manager .set alarm manager .rtc wake up, call alarm .get time miles pending intent. Oke, ini untuk set alarmnya udah selesai. Selanjutnya kita buat untuk notifikasinya. Kita buat lagi untuk notification, sebuah metode baru untuk notification. Klik kanan, create method notification main activity. Nah, di sini kita perlu membuat if build versionnya itu with version SDK integer nya itu lebih besar dari build. Jadi build version codes .o, ini bukan 0 tapi O. Ingat, ini bukan 0 tapi O. Ini titik koma buka kurung. Selanjutnya source queen name. Jadi yang udah kita buat di my broadcast kita buat lagi di sini. Alarm reminder. String description sama dengan hey wake up. Integer importance sama dengan notification manager important default. Jadi kita buat lagi notification channel sama dengan new notification channel. Nah, di sini kita masukkan ID yang sama persis dari ID sini. Kalau dia beda dia gak akan bisa muncul, jadi copy paste aja. Terus name, importance. Jadi ini tuh buat apa? Kalau dia SDK itu buatnya versionnya coachnya lebih besar dari ini.
Oke, lanjut. Channel.set description. Oke, selanjutnya notification manager sama dengan get system service notification manager.class notification manager.create notification channel. Oke, ini udah bisa dijalanin. Oke, kita coba jalanin. Di sini saya menggunakan HP saya sendiri sebagai emulatornya. Oke, proses penginstalannya udah selesai. Kita lihat aplikasinya. Nah, sambil kita nampilin nanti kita bisa lihat errornya di mana. Oke, kita coba buka aplikasinya. Nah, ini guys. Kalian bisa mengatur waktunya di sini. Misalkan 9.39 AM set timer. Dia akan muncul set alarm 9.39. Kita tunggu apakah notifikasinya berhasil. Notifikasi dan alarmnya berhasil. Oke, kita tunggu guys. Tunggu jam 9.39, 1 menit lagi. Oke, udah jam 9.39. Tapi detiknya belum. Jadi dia tuh mengambil jam, menit, dan detiknya sama persis seperti sebelumnya gitu. Oke, kita tunggu alarmnya nyala. Oke guys, tadi nggak bisa. Soalnya ada satu hal yang kita lupain di manifestnya. Kita lupa tambahin ini guys, untuk broadcastnya. Jadi dia tuh nggak menerima apa-apa dari anunya. Kita perlu nambahin receiver Android name. Nah, kita harus nambahin receiver dari my broadcast receiver di sini guys. Oke, kita coba jalanin lagi. Oke, aplikasinya sudah terbuka. Oke, kita coba ke 9.42 set timer. Kita lihat apakah notifikasinya berhasil. Oke, kalian bisa dengar sendiri, itu suara dari HP saya, suara alarm yang sudah kita set tadi. Dan di sini ada notifikasi. Nah, notifikasi ini tuh bisa kita tekan. Oke, kita tekan dan dia akan kembali ke aplikasi yang udah kita buat. Nah, jadi di sini juga kita bisa custom soundnya, sound apa saja yang kalian inginkan. Jadi pertama-tama cara custom soundnya kita tuh keres, buat dulu sampel data directory. Android Resource Directory. Terus ini RAW untuk nambahin audionya, pilih RAW. Nah, setelah kita ini, lalu kita di sini saya sudah siapkan suara Mbah Google yang udah saya download. Kita masukin aja ke RAW-nya, paste. Nah, di sini kita kasih nama. Ingat namanya harus huruf kecil semua, nggak boleh spasi juga. Oke aja. Nah, bagaimana cara menambahkan audio wake up ini sebagai ringtone-nya nanti atau sebagai suara notifikasinya? Jadi di sini tuh ini tuh kita ganti dengan jadi gini. Ini hapus dulu. Oke, soundnya kita biarin di uri.vars content resolver, namanya content resolver .sc android resource plus
Oke, plus lagi context dot get package name plus package name plus garis miring plus hair.raw dimana audio kita sudah simpan tadi, terus wake up audio yang udah kita siapkan tadi, dan jangan lupa titik koma. Nah, ini kalau kita jalankan, kita set alarm lagi, audionya bakalan berbeda. Jadi audionya nanti akan menjadi, alarmnya akan menjadi ke audio yang udah kita setting. Jadi itu nggak default lagi kayak tadi, suara ringtone default lagi. Jadi ini tuh kita udah custom. Oke, misalkan kita settingnya ke 945. Oke, set alarm berhasil. Nah, di sini kita tunggu notifikasinya. Oke, kita tunggu notifikasinya. Hey, wake up. Oke, mungkin kalian dengar itu suara yang aku udah siapin. Hey, wake up. Nah, di sini kalian bisa tekan dan kalian kembali ke situ. Oke, mungkin gitu aja video tutorial alarm sederhana ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, see you in next video. Be yourself and stay classy. Just do it.